Salam semesta, balik lagi bersama caster yang ngapak hanya di podcast Debak. Semoga kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik seputar teknologi dan sains itu sendiri tentunya. Di kesempatan kali ini, sebagai caster ingin membahas beberapa hal dan mohon maaf dulu sebelumnya karena beberapa hari nggak upload. Tapi kali ini saya akan bahas tentang manfaat dari air bening dan sainsnya, terutama air bening untuk kita minum ya. Jadi jangan sampai salah. Dimana memang saat ini nggak ada minuman terbaik selain air putih tentunya atau air bening. Air bening merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam hal konsumsi masyarakat saat ini pada dunia tentunya. Cairan dalam tubuh memang sangat penting dan harus selalu dijaga demi menjaga metabolisme tubuh dan keseimbangan nutrisi agar ketika segala makanan yang masuk itu ya bisa terolah dengan baik gitu loh. Dan demi kesehatan juga sebenarnya air bening jauh lebih penting jika harus minum teh, kopi, dan sejenis-jenisnya lah. Apalagi untuk zaman sekarang orang-orang yang sangat suka boba itu sebenarnya nggak bagus banget loh teman-teman, karena memang jumlah gulanya yang dituangkan itu banyak banget. Dan bisa dikatakan juga minuman-minuman saat-saat ini tuh memang selalu mendapatkan inovasi, perkembangan, tetapi air putih tetap nggak ada lawan untuk memberikan efek kesehatan. Bahkan air putih sendiri atau air bening sendiri pun sekarang kan hanya ada perkembangan berupa O2 atau tidak, yang intinya diberikan kandungan oksigen lah di dalamnya supaya tubuh tuh katanya jauh lebih sehat ketika mendapat suplai lebih. Nah, oleh karena itu saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik dan ingin saya jawab untuk membagikan kepada teman-teman itu seperti ini nih. Yang pertama adalah manfaat dari air bening yang paling utama itu apa saja? Ya jawabannya itu ada beberapa sih. Yang utama tuh yang pertama adalah membuat kesehatan pada kulit jauh lebih baik. Ya, kulit juga membutuhkan nutrisi dari air bening ini sendiri tentunya, dan membuat kulit tetap lembab serta tidak kehilangan cairan yang sangat menentukan kekenyalan dari kulit itu sendiri. Ya, efek tidak adanya cairan ya pasti nanti akan membuat kulit itu menjadi seperti bersisik dan membuat sisi kulit menjadi kusam dan kering jika terlalu lama tanpa suplai air yang cukup. Ya kalau udah dehidrasi lah terutama lah. Munculnya sebuah keriput, nah ini bisa juga berasal dari karena kekurangan cairan tubuh itu. Keriput juga bisa muncul ya untuk para wanita-wanita yang sangat ketakutan kalau terjadi keriput di bagian wajah. Terus tahu betul-betul. Terus ya karena itu jadi membuat tubuh dan terutama bagian kulit itu jadi nggak sehat. Jadi ya berbagai macam hal itu bisa menyerang kalau cairan tubuh berkurang. Yang kedua itu membangun kemampuan otot atau massa otot. Ya kalau teman-teman tahu atlet-atlet internasional pun membutuhkan cairan yang banyak, nggak usah dipungkiri lah. Bahkan suplai air itu termasuk salah satu komponen paling penting agar membantu para atlet itu bisa tetap ya memberikan stamina terbaik untuk melakukan olahraga. Bagaimanapun juga nggak cuma makanan aja yang penting, tapi jumlah konsumsi air putih pun selalu ditakar agar bisa membuat kemampuan otot tuh jauh lebih kuat dalam melakukan kondisi fisik yang ada serta aktivitas yang ada ketika sesuai dengan olahraga yang dilakukan gitu loh. Dan gimana ya, kalau nggak ada cairan yang cukup maka yang pertama otot menjadi lemas, terus bisa lebih cepat kelelahan serta keringatnya itu keluarnya juga lebih cepat gitu loh. Terus kinerja itu akan menurun dan otot itu akan ya mendapatkan beberapa kemunduran gitu loh. Dan jadinya kegiatan olahraga itu menjadi sulit dan membuat atlet juga akan terganggu. Itu yang harus teman-teman ketahui dalam sains untuk manfaat air bening pada atlet-atlet yang ada di setiap cabang olahraga sekalipun itu renang. Terus ketiga, kalau teman-teman tahu salah satu iklan produk minuman, ya ini yang ketiga itu ada hubungannya adalah konsentrasi, yaitu membuat fungsi otak semakin baik. Dimana, nah itu kan jadinya kan kurang konsentrasi itu benar karena cairan pada tubuh akan tersalur pada otak. Jadi otak itu nggak bisa berkembang dan berpikir dengan jernih gitu loh. Imbasnya apa? Kalau anak-anak yang sedang dalam fase pembelajaran sekolah itu bisa-bisa nggak beres itu dalam proses belajar mengajar itu, terutama belajar sebuah pelajaran baru itu. Jadi adanya semacam hal-hal seperti ini tuh sangat penting loh teman-teman untuk terus mensuplai air ke dalam tubuh murid atau anak-anak Anda. Terus yang keempat, mencegah sakit kepala. Ya sakit kepala juga bisa kalau kurang cairan, tuh nggak usah kita pungkiri juga. Dimana ketika tingkat dehidrasi itu sangat tinggi, dan mungkin beberapa yang sudah pernah mengalami pun sudah merasakan ya sensasi sakitnya itu. Ya memang
terutama tuh kalau orang-orang yang kena migrain atau sakit kepala cuma di bagian belakang, itu biasanya karena kurang cairan. Dan karena itu minum air bening itu sangat penting loh teman-teman. Jadi ya kan nggak mau ketika kita melakukan aktivitas kita juga kena sakit kepala yang rasanya itu nyerinya itu bertahan lama. Harus minum dulu baru Anda tidur, harus istirahat. Nah itu harus dilakukan agar tetap prima gitu loh. Dan kalau sampai terjadi sakit kepala mendadak itu aduh nggak enak banget itu bisa dibilang. Terus yang kelima ada pencernaan lancar. Ya pencernaan lancar, pencernaan ketika teman-teman makan dan harus juga dibarengi dengan minuman kan. Ya kalau nggak ada cairan yang cukup ya itu juga akan mempersulit kinerja dalam organ dalam tubuh, sebenarnya masuk lambung, usus itu sangat jadi berat gitu loh. Terus lebih membutuhkan energi lebih. Dan juga ini kalau teman-teman yang sedang diet itu malah nanti jadi sulit untuk turun berat badan loh. Terus diketahui benar-benar karena metabolisme tubuhnya terganggu, pembakaran kalori nggak bisa lancar, ya otomatis dietnya jadi gagal. Makanya itu harus hati-hati teman-teman yang sedang diet untuk selalu mensuplai bisa dibilang tuh jumlah air yang masuk di dalam tubuh itu tetap terjaga dengan cocok lah. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi yang paling penting itu dulu untuk secara sainsnya. Sebenarnya ada tentang penyakit-penyakit lainnya juga. Tapi kita akan beralih ke pertanyaan kedua, di mana berapa banyak yang benar untuk pemenuhan kebutuhan air putih. Oke, secara keterangan dan secara tulisan teman-teman sudah tahu lah ya, 2 liter air setiap hari itu secara tertulis. Tetapi ada juga yang mengatakan berapa persen dari bobot tubuh kita. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Namun ada juga yang mengatakan seiring berjalannya sebuah penelitian yang ada di beberapa universitas, laboratorium, kebutuhan air itu akan menyesuaikan bobot tubuh yang benar. Bukan dari berapa persen bobot tubuh, tapi seperti ini. Katanya 1 mililiter, maksudnya bobot dari sebuah makanan itu dalam kalorinya. Itu seperti ini, 1 mililiter setara dengan 1 buah kalori yang masuk dalam makanan yang kita konsumsi untuk diminum. Ini terlepas dari cairan yang kita minum atau sejenis minuman lainnya ketika mendampingi makanan yang masuk. Jadi misalnya kalau teman-teman minum es jeruk atau es teh atau apapun itu jangan dihitung ya. Dan ya seperti itu. Jadi misalnya teman-teman makan makanan A nih, itu katanya kalorinya sebanyak 1000 kalori ya. Berarti teman-teman secara nggak langsung dalam penelitian itu mengatakan teman-teman harus minum 1 liter agar kebutuhan air tetap terpenuhi dan membuat pencernaan lancar. Itu salah satunya tuh. Itu kalau kita tarik ya kesimpulannya kalau seperti itu. Jadi udah nggak usah bingung lagi. Tapi yang penting ya penuhi terus kebutuhan air lah supaya Anda itu bisa tetap mendapatkan kesehatan yang baik. Kita akan mulai ke pertanyaan 3, itu apa yang membuat seseorang harus minum lebih banyak. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, jika seseorang menyukai kegiatan semacam olahraga yang harus rutin, otomatis minuman juga harus lebih banyak. Kalau biasanya kita hanya butuh 2 liter lebih sedikit, ya mungkin jadi 3 liter. Apalagi kalau seorang atlet yang lebih berat dan anggap aja kayak sepak bola itu udah beda banget itu takarannya itu. Karena tingkat aktivitas olahraganya itu benar-benar intens dan berat banget, harus dibarengi dengan minuman dan gizi juga ya kan, dari sebuah makanan yang ada. Dan untuk perempuan yang sedang dalam proses menjadi ibu menyusui, itu kebutuhannya jauh lebih besar untuk air bening ini, yang biasanya itu 2,4 liter menjadi 3,1. Biasanya para ibu-ibu lebih membutuhkan air ya, karena untuk menjaga kondisi tubuh juga. Kalau laki-laki tetap butuh karena kinerjanya lebih banyak dan untuk pekerjaan dan sebagainya. Jadi jangan pernah yang namanya mengesampingkan yang namanya minum air bening itu. Oke? Ya, yang keempat, yang terakhir yang saya dapatkan dari pertanyaan yang terakhir itu, waktu yang tepat apa ya? Bisa dibilang waktu yang tepat itu apa sih ketika kita sedang membutuhkan air gitu ya? Ya, pertama minum itu ketika haus sudah datang. Tubuh ketika haus itu sudah meminta Anda untuk minum. Nggak usah pusing-pusing. Itu tandanya Anda sudah butuh cairan agar membuat tubuh itu tetap terjaga kondisinya. Pertama, kalau teman-teman sampai kena bibir pecah-pecah atau panas dalam, itu pasti udah butuh air juga, kurangan cairan yang cukup atau secara stabil pemasukan dalam cairan itu kurang. Dan
Kalau memang nanti sudah bibir nggak pecah-pecah berarti itu sudah cukup. Dan jangan lupa sambil duduk ya minumnya ya, supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, karena manfaatnya jauh lebih besar ketika kita minum dengan duduk. Dan seperti itu sebenarnya teman-teman yang kita dapatkan dari sains dan manfaat yang ada pada air bening yang kita minum sehari-hari. Jadi memang apalagi di kondisi seperti ini, minum haruslah selalu terjaga dan selalu tercukupi. Dengan begitu, aktivitas yang ada dalam rumah atau apapun itu bisa terjadi dengan baik, dan konsentrasi Anda tetap baik, terutama yang sedang kuliah, bekerja, atau yang sedang sekolah. Tapi karena sekolah kan WFH, tapi tetaplah itu nggak boleh dikurangi. Dan memang nggak ada minuman lain yang sebaik air bening sendiri sebenarnya. Jadi ya kalau memang ingin minum minuman yang lain ya silahkan, itu hanya untuk sekedar selingan, menambah rasa saja. Luar dari itu ya kalau bisa tetap lebihkan minuman air putih agar ya betul menjaga kondisi tubuh dan berbagai macam organ dalam agar tetap stabil. Oke, itu aja teman-teman yang akan saya share di chapter ke-32 ini. Terima kasih sudah selalu mendengarkan, dan untuk teman-teman yang membutuhkan konsultasi mengenai gadget, silahkan konsultasi dengan saya dengan DM atau mention saya di Twitter yang ada di thumbnail. Nggak usah sungkan-sungkan, saya sudah biasa. Dan kalau teman-teman suka dengan podcast ini ya dengarkan selalu rutin, dan jangan pernah bosan-bosan. Dan kalau memang ada suatu masukan untuk tema-tema selanjutnya, silahkan mention saya saja, silahkan, nggak masalah juga. Nanti saya akan bahas sesuai dengan style saya ya pastinya ya. Dan semoga sih teman-teman bisa belajar banyak dari apa yang saya katakan, dan selalu hidup sehat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, sayangilah orang di rumah. Itu aja yang paling penting, dan sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye bye.